Hai, saat ini kita akan mempelajari tentang suhu dan pemuaian. Sebelum memasuki materi suhu dan pemuaian, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah peserta didik mempelajari tentang materi ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengkonversi satuan suhu dan juga mampu menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda. Suhu merupakan salah satu besaran pokok dalam fisika. Jika dua buah sistem dengan temperatur yang berbeda diletakkan dalam kontak termal, maka kedua sistem tersebut pada akhirnya akan mencapai temperatur yang sama. Keadaan ini yang kita sebut sebagai setimbangan termal. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut sebagai termometer. Untuk mengukur secara kuantitatif diperlukan skala numerik seperti derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan Kelvin. Berikut beberapa contoh gambar dari termometer di sekitar kita. Untuk mengkonversi satuan suhu, kita memerlukan perbandingan skala. Untuk titik beku dan titik didih air di berbagai skala satuan suhu dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah titik beku air, sedangkan titik didih air adalah ini. Perhitungan konversi satuan suhu dapat menggunakan rumus delta X per delta X0 sama dengan delta Y per delta Y0. Sebagai contoh, kita akan membandingkan termometer Celcius dan termometer Reaumur. X di sini kita umpamakan sebagai skala Celcius, sedangkan Y kita umpamakan sebagai skala Reaumur. Delta X adalah derajat Celcius dikurang 0, delta X0 adalah 100 dikurang 0. Delta Y adalah derajat Reaumur kurang 0, delta Y0 adalah 80 kurang 0. Setelah dihitung, didapatkan perbandingan derajat Celcius akan sama dengan 5/4 dari derajat Reaumur. Untuk konversi satuan suhu lainnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah ini kita akan memasuki contoh soal suhu. Soal yang pertama adalah suhu tubuh seseorang yang sedang sakit panas mencapai 104 derajat Fahrenheit. Suhu tersebut jika diinginkan dalam skala Celcius dan Reaumur adalah berapa? Kita bisa menggunakan rumus perbandingan yang sudah kita dapat sebelumnya. Derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali derajat Fahrenheit dikurang 32. Derajat Fahrenheitnya kita tahu tadi adalah 104. Setelah dihitung diperoleh angka 40 derajat Celcius. Artinya 104 derajat Fahrenheit ini setara dengan 40 derajat Celcius. Dengan perlakuan yang sama, untuk konversi ke derajat Reaumur didapatkan angka 32 derajat Reaumur. Contoh soal yang kedua. Termometer X menunjukkan angka minus 20 pada titik beku air dan 180 pada titik didih air. Suhu 40 derajat X itu sama dengan berapa derajat Celcius? Nah, kalau ini kita belum memperoleh perbandingan yang jelas dari termometer X dan termometer Celcius. Oleh karena itu kita menggunakan rumus perbandingan awalnya. Nah, delta X-nya adalah termometer X, sedangkan Y di sini diumpamakan sebagai Celcius. Delta X berarti 40 dikurang minus 20 per 180 dikurang minus 20 akan sama dengan derajat Celcius dikurang 0 per 100 dikurang 0. Setelah dihitung didapatkan angka 30 derajat Celcius. Sekarang kita akan memasuki tentang pemuaian.
Pemuaian dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pada zat gas. Sekarang kita akan belajar tentang pemuaian zat padat dahulu. Pemuaian zat padat terjadi pada pemuaian panjang, yaitu panjang akhir sama dengan panjang awal dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Alfa di sini adalah koefisien muai panjangnya. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Pada pemuaian luas juga sama, hanya yang berbeda adalah koefisien muainya. Jika di sini adalah alfa, koefisien muai panjang, maka pada pemuaian luas itu kita menggunakan beta, yaitu pemuaian koefisien muai luas. Untuk pemuaian volume juga sama, kita menggunakan gamma, yaitu koefisien muai volumenya. Nah, perbandingan untuk alfa, beta, dan gamma adalah sebagai berikut. Gamma merupakan 3 kalinya alfa, sedangkan beta adalah 2 kalinya alfa. Untuk pemuaian zat cair dan zat gas hanya terjadi pada pemuaian volume, karena kita tidak dapat memperhitungkan panjang dan luas dari cairan dan gas. Pemuaian zat cair untuk volume yaitu sama seperti pemuaian pada zat padat. Nah, sedangkan pada zat cair, perubahan volume itu mempengaruhi massa jenisnya, sehingga didapatkan juga pemuaian massa jenis, yaitu Rho T sama dengan, rumusnya adalah M per V, ya, massa per volume, sedangkan volumenya ini yang terjadi pemuaian. Nah, sehingga M per V0 itu kita anggap sebagai Rho 0. Untuk pemuaian zat gas, kita menggunakan persamaan dari Boyle-Gay-Lussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, di mana P di sini adalah tekanan, V adalah volume, T adalah temperatur mutlak gas tersebut. Kita memasuki contoh soalnya. Yang pertama, sebuah kaca dengan panjang 4 meter dan lebar 20 cm bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kaca tersebut dipanaskan hingga mencapai 40 derajat Celcius, berapakah luas kaca setelah dipanaskan? Diketahui koefisien muai kaca, ya, koefisien muai panjang si kaca adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, karena ini adalah pemuaian luas, ya, kita akan memperhitungkan menggunakan rumus pemuaian luas. Sebelumnya kita ketahui dulu apa yang data yang kita udah peroleh di soal tersebut, yaitu delta T-nya dari 20 mencapai 40, berarti 20 derajat Celcius. Luas awalnya adalah 4 meter kali 0,2 meter, yaitu 0,8 meter persegi. Koefisien muai panjang kaca adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya adalah luas akhirnya berapa setelah dipanaskan. Nah, menggunakan rumus yang sudah ada, kita peroleh betanya ini adalah 2 kalinya alfa, ya, berarti jangan lupa untuk dikalikan 2. Setelah diperhitungkan, didapat luas akhir kaca adalah 0,8000384 meter persegi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini kita akan coba ke pemuaian volume, ya. Pada suhu 20 derajat Celcius, volume tabung kaca 200 cm kubik. Tabung diisi penuh dengan air raksa, berarti volume air raksa pun sama, yaitu 200 cm kubik. Volume air raksa yang tumpah jika dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius adalah, nah, jadi jika
tabung kaca dan air raksa ini dipanaskan hingga mencapai 120 derajat Celcius. Berapakah air raksa yang tumpah? Ya, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Delta T-nya berarti 100 derajat Celcius. V0-nya sama untuk air raksa dan tabung kacanya 200 cm kubik. Koefisien muai panjang kaca 3 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Gamma untuk koefisien muai volume raksa adalah 5,4 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Jika dilihat pada tabel berikut, maksud saya pada data berikut, zat padat umumnya yang diberi adalah koefisien muai panjang. Sedangkan kalau zat cair dan zat gas tadi hanya memiliki koefisien muai volume. Nah, yang ditanya adalah volume air raksa yang tumpah berapa. Nah, didapat adalah kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Dua-duanya sama pemuaian volume. Gamma di sini adalah 3 kalinya alfa. Untuk menghitung volume yang tumpah itu berarti volume akhir fluida setelah dipanaskan dikurang volume akhir si wadahnya. Ya. Jika ini hasilnya positif berarti dia akan tumpah karena volume akhir fluidanya lebih besar daripada volume akhir si wadah. Setelah kita input perumusannya, nah di sini V0 untuk fluida dan V0 untuk wadah itu sama tadi 200 cm kubik hingga bisa saling menghilangkan. Jadi tinggal didapat V0 gamma delta T-nya fluida dikurang V0 kali gamma kali delta T-nya si wadah. Nah, V0 dan delta T-nya di sini diperlakukan yang sama ya. Tadi V0-nya sama, delta T-nya juga sama. Berarti dapat dikeluarkan dari perkalian dalam kurungnya. Jadi V0 kali delta T dikali buka kurung gamma fluida kurang gamma wadah. Nah, gamma fluidanya sudah didapat 5,4 kali 10 pangkat minus 4. Sedangkan gamma wadah itu yang kita punya datanya hanya alfa. Berarti jangan lupa untuk dikali 3. Berarti 3 dikali 3 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 4. Kenapa ini saya pisah? Supaya mempermudah dalam perhitungan. Karena di sini 10 pangkat minus 4. Nah, makanya diperoleh 5,4 dikurang ini tadi 0,09. Makanya 5,31 ya. Sehingga akhir-akhirnya adalah yang tumpah sebesar 10,62 cm kubik. Nah, berakhirnya pembahasan contoh soal pemuaian ini, berakhir pula materi suhu dan pemuaian. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.